Halo para pecinta manhwa di channel Areanime. Mimin baru update setelah beberapa hari istirahat. Doakan Mimin selalu sehat-sehat terus agar bisa update lagi tiap harinya. Tanpa basa-basi, Mimin akan melanjutkan cerita sang anak terkuat dalam penjara. Di mana sebelumnya Juyeon telah mengalahkan Do Hwan sang pemilik kandang judi, ditambah dengan kehadiran seseorang yang tampak memiliki temperamen aneh dan tertarik pada Juyeon. Keesokan harinya di dalam penjara, para tahanan dipenuhi semangat dengan nafsu yang memuncak. Mereka telah lama berada di penjara ini dengan hanya dipenuhi oleh kriminal yang kotor dengan berbagai macam kejahatan. Tapi kali ini mereka dapat melihat seorang wanita dalam jumlah yang cukup banyak diiringi paras cantik. Mereka semua adalah gadis dari katedral yang sedang mencoba memurnikan hati para tahanan yang terlalu dirasuki iblis sehingga berbuat jahat. Di antara para tahanan hanya Juyeon yang bersikap santai, bahkan dia teringat akan sesuatu. Di mana saat itu Dayin sedang mencari Juyeon sambil memintanya bersembunyi hingga rambutnya tidak kelihatan. Akan tetapi Dayin sangat mengenal Juyeon dan di mana dia akan bersembunyi. Dayin merupakan teman masa kecil Juyeon yang sangat perhatian padanya, bahkan selalu tersenyum riang saat mereka bertemu. Dayin penasaran kenapa Juyeon tak terlihat seharian ini, dan dia sudah menduga dirinya pasti ketiduran di tempat ini. Hanya saja Juyeon masih ingin tidur, tapi Dayin malah membangunkannya, lalu Dayin mengingatkan jika sudah larut malam. Sambil tertawa polos, Juyeon memberitahu jika tempat ini jauh lebih baik dibandingkan kembali ke rumahnya. Saat mendengar ucapan itu, Dayin tampak murung karena mengetahui kondisi Juyeon dan dia sangat sedih disebabkan tak bisa berbuat apapun. Kemudian terdengar suara pintu terbuka hingga Juyeon menanyakan apakah Dayin membawa seseorang bersamanya. Dayin tidak membawa siapapun, tapi dia menebak jika yang datang pastinya adalah Yuna. Gadis ini terus memanggil Dayin karena biarawati menyuruhnya untuk kembali ke panti asuhan. Jika Dayin telah pulang, maka Yuna juga akan dimarahi. Lalu Dayin meminta Juyeon untuk diam karena saat mereka ketahuan berduaan di tempat ini, maka mereka berdua pasti mendapatkan hukuman. Sekarang gadis yang dikenalnya itu berada tepat di depannya dengan sebuah nyanyian. Kedatangannya membuat para tahanan dipenuhi ekspresi yang sangat menjijikkan. Perhatian mereka bahkan tertuju pada seorang gadis di antara yang lainnya. Gadis itu adalah Yuna dengan wajah imut yang sangat indah. Semakin Juyeon memperhatikan gadis itu, maka dia yakin orang itu benar-benar adalah Yuna. Tak hanya itu, Yuna bahkan melihat ke arahnya dengan wajah yang tersipu. Beberapa saat kemudian, jam makan siang untuk para tahanan pun berlangsung. Gadis-gadis ini sudah datang jauh-jauh sampai ke tempat ini untuk menyebarkan keyakinan cinta kasih. Tapi dalam penjara ini hanya diisi oleh orang-orang yang dipenuhi kejahatan. Selain wajahnya yang seram, mereka bahkan bertingkah menjijikan untuk menggoda para gadis. Lalu tahanan itu datang kepada mereka sambil meminta menu yang lainnya. Gadis itu pun memberikannya makanan yang lain dan tahanan ini mengucapkan terima kasihnya. Akan tetapi dia tak segan memperlihatkan pemandangan yang sangat buruk pada gadis-gadis itu. Gadis ini bahkan menganggap jika para tahanan sudah sepantasnya masuk neraka. Mereka seharusnya tidak datang ke tempat seperti ini dengan berlaku baik pada mereka. Di saat yang sama, seorang tahanan bertubuh besar mengucapkan terima kasihnya atas pemberian makanan yang sangat enak. Dia juga mendoakan para biarawati agar tetap berada di jalan Tuhan yang mereka yakini. Dari sekian banyak tahanan, mereka telah menemukan orang yang cukup baik. Pria besar ini terus bertingkah aneh, seakan mencoba menunjukkan identitasnya sebagai pengikut Buddha. Terlepas dari yang kedua gadis ini hadapi, mereka cukup penasaran kenapa Yuna belum terlihat.
Siapa sangka Yuna datang menemui Juyeon dan mereka harus berada di tempat sempit untuk bersembunyi agar tak terlihat oleh orang lain. Juyeon meminta maaf karena dia tak bisa menemukan tempat yang lebih baik untuk jauh dari penglihatan orang-orang dan Yuna merasa tempat ini tidak terlalu buruk dengan dirinya yang hanya perlu melepas seragamnya. Dia juga sangat senang karena sudah lama tidak berbincang dengan Juyeon. Akan tetapi dulunya mereka biasanya bermain bertiga dengan Dain, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Yuna paham jika Juyeon selalu bersama Dain dan hanya dia yang dipikirkannya. Sekarang Yuna yakin jika Juyeon pastinya sangat kesulitan tanpa adanya seseorang seperti Dain. Dia juga yakin akan Juyeon yang pastinya sangat kesepian selama ini. Kembali saat Juyeon masih belum masuk penjara di mana para murid terkesima akan kecantikan seorang gadis. Dia adalah Yuna murid kelas 1 dan para murid penasaran kenapa dia berjalan ke lantai kelas 2. Siapa sangka dia datang untuk menemui Juyeon yang sedang berkemas untuk pulang. Yuna tampak jengkel karena Juyeon yang dipanggilnya sebagai kakak belum membaca pesan yang dikirimnya. Dia terlalu banyak dapat hadiah dari ulang tahunnya kemarin dan menggunakan semuanya sendiri cukup sulit. Yuna ingin meminta bantuan kepada Juyeon, tapi Juyeon harus menolaknya karena memiliki janji dengan Dain. Lalu Juyeon bergegas pergi sambil meminta maaf dan akan membantunya di hari berikutnya. Hal itu membuat Yuna kehilangan senyumannya karena dia pun menyukai Juyeon. Sekarang Dain sudah tidak ada dan dirinya merasa kasihan pada Juyeon yang pastinya sangat kesepian. Yuna memahami perasaan bagaimana rasa ditinggalkan oleh orang yang berarti di dunia ini. Akan tetapi dia berharap Juyeon tidak terlalu bersedih karena dia masih memiliki dirinya. Hanya saja Yuna selalu mengkhawatirkannya, tapi Juyeon tak sekalipun membalas surat yang dikirimnya di dalam penjara ini. Lalu Juyeon mempertanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi dengan Yuna saat dia berada dalam penjara. Yuna dapat melihat jika kakaknya masih saja seperti dulu meskipun berada di tempat yang buruk ini. Maka dari itu dia akan memberitahunya sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi ucapan itu harus dihentikan oleh beberapa penjaga sipir yang memasuki ruangan ini. Mereka berdua merasa lapar dan ingin mendapatkan bagian dari kotak makanan yang dibagikan oleh para gadis biarawati. Yuna pun kembali memasang seragamnya dan harus segera pergi karena dia sudah terlalu lama di tempat ini hingga merepotkan teman-temannya. Sebelum pergi Yuna mengungkapkan rasa senangnya karena bisa bertemu dengan Juyeon yang sudah dianggapnya sebagai kakak setelah sekian lama. Juyeon mengerti dan dia juga merasa seperti itu, bahkan meminta Yuna menunggunya di luar setelah menjalani 3 tahun masa hukumannya. Meskipun Yuna tidak seperti Dain yang sangat dekat dengannya, tapi tetap saja dia juga merupakan orang yang dianggapnya teman selain Dain. Lalu Yuna mengungkapkan dirinya akan berkunjung lagi di minggu berikutnya. Karena katedralnya akan datang melakukan kunjungan untuk kerja sukarela rutinan di setiap minggunya dan hal itu sangat membuat Yuna senang. Beberapa saat kemudian Yuna pun telah tiba di ruang makan dan dia akan membereskan semuanya karena sudah terlambat. Dia meminta para tahanan untuk kembali saja ke dalam selnya tanpa peduli meja makannya. Namun perlakuan ramah itu malah membuat biarawati lainnya menatap tajam. Di sela itu Juyeon juga telah berada di sana, dan sedang mengamati yang terjadi. Kedua gadis ini tak menyangka Yuna bisa bersikap seperti itu terhadap para kriminal yang sangat menyeramkan itu dan hal tersebut membuat mereka muak. Mereka juga merasa rumor buruk yang beredar terkait Yuna benar-benar terjadi. Di mana dia selalu mengunjungi motel dan hal itu membuat Juyeon terkejut. Mereka menganggap Yuna hanyalah gadis penghibur yang bahkan sangat menjijikkan. Setelah jam makan biarawati yang memimpin bantuan sukarela ini mulai mendoakan semua tahanan.
Hanya saja mereka tampak sangat bosan karena harus mendengar ocehan yang tak berguna. Karena acaranya telah selesai, maka para gadis membuka seragam mereka untuk menunjukkan arti dari kebebasan. Para tahanan pun bersorak melihat hal indah seakan terlarut dalam kebebasan itu sendiri. Sebelum pergi mereka semua berpose melambaikan tangannya untuk menyemangati para tahanan agar bertahan di tempat ini dan keluar dengan menjadi lebih baik. Pemandangan seperti itu membuat para tahanan sulit menahan diri dan sangat menginginkan gadis-gadis itu. Mereka bahkan berniat untuk mengintip para gadis itu. Di sana Juyeon hanya mendengar ocehan tersebut tanpa bergeming. Beberapa saat kemudian kedua tahanan ini ingin memulai aksinya. Mereka tak sabar lagi melihat para gadis setelah sekian lama. Hanya saja Juyeon malah datang memberikan mereka sebuah kejutan. Akan tetapi kedua tahanan itu tiba-tiba saja tersungkur sebelum Juyeon melakukan sesuatu. Siapa sangka orang yang melakukannya adalah tahanan bertubuh besar ini. Dia sangat tidak menyukai tingkah seperti ini karena sangat menjijikkan. Sebagai perwakilan dewa, maka dia akan membersihkan para roh jahat yang ada dalam diri tiap manusia. Keributan itu membuat para gadis biarawati mulai ketakutan. Di saat yang sama Yuna keluar sambil mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Seketika Yuna tampak sangat terkejut akan sesuatu yang dilihatnya. Secara spontan dia berlindung di balik tubuh Juyeon dan Juyeon tak mengerti hal apa yang membuat Yuna sangat ketakutan. 1 minggu kemudian penjara ini kembali mendapatkan kunjungan dari katedral. Di sisi lain Juyeon sedang dihadapkan akan sesuatu yang berbahaya dengan 3 orang yang mengincarnya. Mereka bahkan mendapat senjata yang seharusnya mustahil dimiliki oleh para tahanan. Orang ini akan mengakhiri hidup Juyeon karena sudah bersikap sangat angkuh. Mereka secara bersamaan mencoba menusuknya agar tak dapat melarikan diri. Hanya saja Juyeon tak bergeming dari tempatnya, bahkan dia mengatasi serangan itu menggunakan benda di sekitarnya. Kemudian Juyeon menyemburkan air bantuan yang telah dirusak sebelumnya kepada para tahanan. Semua itu dirinya lakukan untuk membuat penglihatan mereka terganggu. Saat orang-orang itu sadar, maka Juyeon telah menghilang dari hadapan mereka. Dalam sekejap Juyeon mengatasi mereka bertiga dengan mudah. Akan tetapi dia yakin orang-orang lemah ini pasti memiliki seseorang yang menyuruhnya. Juyeon adalah ketua kamar yang cukup terkenal hingga para tahanan biasa takkan percaya diri untuk melawannya kecuali mereka tertekan oleh seseorang yang dianggapnya lebih berbahaya dari dirinya hingga berani mengincarnya. Siapa sangka di saat yang sama petugas sipir baru saja masuk ke tempat ruangan tersebut. Lalu hal mengejutkan lainnya terjadi di mana Yuna tiba-tiba saja berada di sana. Juyeon hanya tercengang menyaksikan apa yang terjadi, bahkan Yuna malah menyudutkannya. Dengan mata tajam dia menunjuk Juyeon sebagai pelakunya.